الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو Recording in العزيز progress. الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانئتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لأذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاك الله فإن الله شديد العقاب اللهم ارحمنا بالقرآن ذلك بأنهم mereka diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan orang-orang beriman dari negeri dan kampung mereka sendiri karena bi'annahum syaqullaha wa rasul mereka menantang Allah dan Rasulnya. Wa may yusyakillaha siapa yang berani menantang Allah fa innallaha sungguh Allah syadidul iqab amat dahsyat hukuman. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini asbab nuzulnya berlaku pada Yahudi Bani Nadir, tapi juga berlaku secara umum untuk semua manusia yang berani menantang Allah dan Rasul-Nya. Mereka terusir, mereka susah, biasanya karena ulah tangan sendiri. Karenanya ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah kita, bunda kita Adam dan Hawa alaihi wassalam terusir dari surga Allah itu karena ulah sendiri. Sebab itu doa mereka berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami aniaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak ampuni kami dan engkau tidak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa merugi. Satu, ayah bunda, pelajarannya menentang Allah dan Rasul-Nya hidup itu sengsara pasti. Jadi hidup itu pasti sengsara. Meskipun kayaknya banyak duit, meskipun kayaknya punya kuasa, meskipun kelihatan orang segar bugar, sehat walafiat, tapi kalau berani nentang Allah dan Rasul-Nya, maka rapuh. Dan bagaimana kalau sudah terlanjur, Bob? Nah, kalau terlanjur yang kedua tuh, taubat, minta ampun sama Allah. Seperti doa ayah bunda kita, Adam dan Hawa alaihi wassalam. Cari itu ayatnya. Rabbana zalamna anfusana.
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan aturan yang pertama tadi, nantang Allah dan Rasulnya pasti susah. Dalam surat Al-Lail kita sudah pernah belajar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Wa man bakhila wastaghna, siapa yang pelit dan merasa cukup. Biasanya orang makin banyak uangnya aneh, makin pelit. Kecuali hamba-hamba yang Allah pilih. Kalau ya bunda ini kelas online ini nggak tahu nih. Masya Allah senang banget sedekah. Menurut tanda-tanda hamba kesayangan Allah. Tapi orang banyak makin rezekinya dilimpahkan sama Allah makin pelit. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Siapa yang pelit dan ngerasa cukup, lalu dia nggak percaya dengan janji-janji Allah dan Rasul. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan hidupnya. Susah mulu. Dimudahkan sama Allah untuk susah terus. Bunda suka ketemu nggak sama orang-orang model begini? Rasanya segala-gala di atas kita. Anaknya, keluarganya, hartanya, jabatannya. Tapi kayaknya asal ketemu sama kita ngeluh mulu segala-gala. Maka balik tuh. Nggak usah nantang Allah dan Rasulnya. Disuruh puasa, nggak mau puasa. Disuruh sholat, udah umur segini nggak mau sholat juga. Uangnya cukup buat haji, nggak pernah mau kepikiran haji. Ada nggak tuh orang kayak begitu? Banyak bunda. Jadi senang nantang Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, kalau taat sama Allah sama Rasul pasti menang. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azima. Surat Al-Ahzab ayat ujung-ujung, cari ayatnya PR. Siapa yang taat sama Allah dan Rasulnya, maka dia menang dengan kemenangan yang dahsyat. Menang dengan kemenangan yang dahsyat. Nanti di surat Al-Hasr ini, Allah perintahkan kita untuk taat sama Rasul. Ayah bunda kalau mau cari ayatnya punyanya, wa ma atakumur rasul fahudu, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, ambil, amalin oleh kalian. Wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau dilarang sama Rasul, jangan dikerjain. Segala apa yang dibawa sama Rasul, ambil, kata Allah. Apa yang dilarang sama Rasul, jangan dikerjain. Nanti cari dalam surat Al-Hasyr ini. Ayat berapa ini? Jadi taat sama Allah, juga harus taat sama Rasul. Karena Rasulullah yang membuat kita kenal Allah. Nggak ada cara bagi kita untuk bisa beribadah pada Allah kecuali mencintai Rasul. Ini mahabbatul Rasul. Umar Ibn Khattab ngelihat datang, Rasulullah datang. Umar tergirang. Sama seperti para sahabat. Kalau ngelihat Rasulullah datang ke masjid, Rasulullah hadir, bahagia. Nungguin. Umar berdiri, nungguin Rasulullah. Begitu Rasulullah datang, lalu digenggam tangannya, dijabat tangannya sama Umar. Lalu Umar kemudian bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh aku mencintaimu.
lebih hebat dari cintaku kepada keluargaku dan hartaku, kecuali cinta pada diriku sendiri. Jadi kalau dibandingin cinta kepada keluarga dan cinta pada harta, engkau di atas segala-galanya Rasul. Tapi kalau dipilih cinta diriku atau cinta diri, mencintaimu, aku masih mencintai diriku sendiri. Dari ucapan ini, ayah bunda, kalau mencintai karena Allah saudara kita, ucapkan. Ini sunnahnya Rasulullah dan para sahabat. Sampaikan, bilang, ini uhibbuka billah, ini uhibbuka billah, ini uhibbuki billah. Ucapin tuh, ayah bunda sama besti-besti. Sekarang juga Usbob juga mau bilang kepada ayah bunda, ini uhibbukum fillah. Aku mencintai ayah bunda sekalian karena Allah. Jawabannya apa tuh? Masih hafal apa enggak ayah bunda? Apa udah lupa? Ahabbakallah alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai kami karenanya. Balik nih ayah bunda. Umar bilang pada Rasul, ya Rasul, aku mencintaimu melebihi cintaku pada keluargaku dan hartaku kecuali diriku sendiri. Lalu kemudian kata Rasulullah, la ya Umar, jangan begitu ya Umar. Jadikan cintamu padaku melebihi segalanya. Melebihi cintamu pada keluargamu, hartamu, juga pada dirimu sendiri. Itu diralat sama Rasulullah. Dan kemudian Umar berpikir sejenak. Hingga Umar sadari, kalau tidak kenal Rasul, maka mungkin aku akan menjadi penghuni neraka. Karena kenal Rasulullah, jadi kenal Allah, kenal segala-galanya, kenal kebaikan, dan menjadi ahli surga. Bunda, siapa yang ngajarin kita sholat? Kecuali Rasulullah. Siapa yang ngajarin kita tata cara manasik haji umroh? Rasul. Siapa yang ngajarin kita memperbanyak zikrullah? Rasul. Siapa yang ngajarin kita untuk bakti sama orang tua? Rasulullah. Siapa yang ngajarin kita kalau makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, dan tidak berdiri? Rasulullah. Siapa yang ngajarin kita tata cara adab tidur yang baik, masuk dan keluar kamar mandi? Rasulullah. Siapa yang membuat kita mengenal Allah? Membuat kita tahu informasi dalam alam kubur. Membuat kita mengerti hari berbangkit. Membuat kita tahu bagaimana indahnya surga, dahsyatnya neraka. Semuanya yang memberitahu Rasulullah. Maka karenanya kita bersyukur pada Allah dan juga berterima kasih pada Rasul. Jangan nantang pada mereka berdua. Umayyasyakillaha fa'innallaha syadidul iqab. Berani nantang hukuman dari Allah dan Rasul. Jadi poin ketiga itu, ayah bunda, mencintai Allah sekaligus Rasul. Taat pada Rasul sama dengan taat pada Allah. Poin keempat, Umayyasyakillaha fa'innallaha syadidul iqab. Siapa yang nantang Allah, hukuman Allah dahsyat. Bani Nadir, nantang Allah dan Rasulnya, nggak kepikir. Mereka bakal terusir dari kampung mereka. Mungkin sudah puluhan tahun. Mungkin sudah beberapa generasi. Tapi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya nggak ridho, maka semua mau hilang. Fir'aun tentang Allah dan Rasulnya. Qala wa ma rabbul alamin. Dalam surat Asy-Syu'ara, Fir'aun ngetawain Musa. Emangnya siapa tuh Rabbul Alamin?
Lalu kemudian dijelaskan oleh Musa, qala rabbus samawati wal ard. Dialah Allah pemilik Rob langit dan bumi. Apakah kalian tidak berpikir? Qala liman haulahu ala tastami'un. Udah dikasih tahu sama Musa, lalu kemudian Fir'aun bilang, eh kalian semua, dia ngobrol sama para pembesarnya. Dengar nggak nih ocehan orang ini? Jadi menghinakan putusan Allah. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Musa mengatakan, selain dia adalah Rob pemilik langit dan bumi, dia adalah Rob kalian dan Rob orang-orang sebelum kalian. Lalu kemudian masih aja ngeyel Fir'aun ini. Qala inna rakum wa rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Ini orang yang ngaku Rasul pada kalian benar-benar gila. Nantang Allah dan Rasul. Lalu kemudian Musa masih tegar mengatakan qala rabbul masyriqi wal maghribi. Dialah Allah, Rabb langit, Rabb timur dan bumi. Timur dan barat. In kuntum ta'qilun, kalau kalian berpikir. Lalu kemudian nantang, masih terus nantang. Lalu kemudian akhirnya Musa menunjukkan tongkatnya berubah menjadi ular. Dari sakunya berubah jadi cahaya. Dan hingga orang-orang yang menerima keimanan, beriman saat itu. Tapi Fir'aun enggak. Tahu apa yang terjadi ya Bunda? Semua kita tahu. Dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaannya tidak berguna. Bala tentaranya tidak berguna. Semuanya nggak berguna. Andai saja dulu dia beriman pada Allah dan Robnya Musa dan Harun. Andai saja. Bunda, orang model Fir'aun sampai sekarang masih ada. Dan terus berulang. Konsepnya simpel, sederhana. Taat sama Allah, taat sama Rasul selama. Tapi menantang Allah, nantang Rasul pasti celaka. Syadidul iqab, amat dahsyat hukuman dari Allah. Puspa pernah sampaikan ke ayah bunda tentang kisah pemilik mobil Daihatsu Espas. Masih ingat nggak ceritanya ya bunda? Yang Usbop dijemput pakai mobil Daihatsu Espas. Mobil Daihatsu Espas tuh eksekutif pas-pasan. Namanya Haji Tony. Mobil yang Usbop naikin baru, masih pakai plastik. Tapi aneh begitu buka pintu, mempersilahkan Usbop naik. Beliau bilang, Usbop, mohon maaf ya jemputnya pakai mobil kayak begini. Dalam hati saya, kenapa nih orang kok ngejemput pakai mobil, ngomongnya begitu. Terus begitu jalan, baru berapa meter jalan, saya pegang kakinya gitu nih. Ini mobil baru ya? Iya, baru 2 pekan saya ambil. Tapi Masya Allah rupanya nih orang dulunya kaya raya. Sebab percaya nggak tahun 94 ini mulut pernah ngomong, saya paling jijik naik mobil kayak gini. Saya kaget. Maksudnya gimana tuh? Haji Tony bilang ke beliau. Usbop tanya aja dah. Merek mobil mewah apa yang Usbop tahu, insya Allah saya punya. Lihat, bahasanya itu nantangin. Usbop tahu merek mobil mewah apa aja. Insya Allah saya punya. Usaha saya maju, rumah saya banyak, mobil saya nggak kehitung, dan ada beberapa perusahaan saya yang
Saat itu lagi tumben saya tengokin perusahaan saya. Waktu saya datang tiba-tiba dan kemudian saya dengerin paparan manajemen, hingga akhirnya manajer HRD ngomong, Pak Tony, ini alhamdulillah seorang karyawan kita nih karena usaha kita udah maju. Nah, baru aja ngambil kredit mobil Daihatsu Zebra Espace. Ini orang yang mobilnya banyak. Ketika diceritain Espace, dia nggak pernah nanya tuh. Espace mobil apa? Kayak gini, ditunjukin. Begitu mobilnya. Ah, itu mulutnya ngomong. Saya paling jijik naik mobil kayak gitu. Bayangin, ya bunda. Banyak orang yang nggak punya mobil. Ini ada mobil masih aja dihina. Dan ya bunda rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Haji Tony bilang tahun itu sebab tahun 94 udah segitu keberkahan Allah kasih. Banyak sekali rezeki berlimpah Allah kasih. Tapi sebagai muslim, jangankan sholat, wudhu aja saat itu, umur itu, saya nggak tahu cara. Jadi ini cerita buat ayah bunda yang suka masih ngucap. Mudah-mudahan sudah nggak ada di kelas ini. Yang masih ngucap, kenapa ya saya rajin ngaji, suka ibadah, banyak doa, kenapa nasib saya segini-gini aja. Kenapa ada teman saya, tukang maksiat, kagak pernah sholat, nggak pernah ibadah, kenapa kok karirnya melejit aja. Ayah bunda, ketahuilah, nggak bakal ketuker, nggak bakal. Terus Bob sering bilang, yang benar pasti menang. Yang salah pasti kalah. Kalaupun itu ketukar sebentar, itu ujian bagi orang-orang beriman. Tapi hukuman bagi orang-orang yang tidak beriman. Pasti. Haji Tony bilang, itu 94 Bob. 97 Bob tahu terjadi apa di Indonesia. Jadi Krismon, dolar yang tadinya 2 ribuan, tembus tuh 20 ribuan. Jadi kalau menurut pemerintah sih masih 16 ribu, masih 18 ribu. Di pasar mah 20 ribu aja nyarinya susah. Itu utang-utang saya nggak ketutup. Jangankan pokoknya, bunganya nggak kekejar. Jadi itu sama dalam surat 6. Ayatnya ayah bunda cari itu. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alim abwaaba kulli syai'. Begitu manusia lupa atas apa yang kami ingatkan. Kalau orang lupa bukannya dihukum sama Allah. Dibuka, kami buka semua pintu-pintu dunia. Hatta idza farihu bima utu, begitu dia sombong, dia bangga atas anugerah kami, akhosnahum baghdatan, kami cabut dengan serta-merta. Fa idza hum mublisun, mereka tinggal melongo, kaget. Bunda nanti cari itu ayat. Bingung, sebingung-bingungnya. Dibukakan pintu, semua pintu dunia dibukain, tiba-tiba dicabut sama Allah. Semua anugerah. Hingga mereka melongo, bingung, ketakutan. Utang menyisakan semuanya, kebangkrutan. Semuanya habis. Rumah kejual, kecuali rumah yang paling kecil, yang paling jelek. Mobil habis, segala macam habis. 2 tahun sebab saya nggak pernah tidur malam. Ngapain? Malam jadi siang, siang jadi malam. Kalau malam nggak bisa tidur, mikir besok ngapain lagi. Kalau siang terbang kita kunci karena banyak debt collector. Jadi supaya nggak ketahuan ada orang di dalam apa enggak. 2 tahun hidup sengsara, dan terus gue pengen tahu rasanya apa judulnya, sakit. Beliau bilang sakit. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku itu pedih, kata. Dan saya ngerasain tuh pedihnya. Begitu diambil segala-galanya pedih. Tanya sama orang yang tadinya sehat, tiba-tiba dibikin lemas sama Allah. Kecewa.
Orang yang lagi tinggi-tingginya, jabatannya diambil dan menjadi pesakitan, masuk penjara, sedih. Dunia kalau diambil sama Allah banyak yang nggak siap. Nah ya bunda rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi malam itu, di ujung malam itu saya dengar panggilan Allah, azan subuh dari masjid. Kok adem banget di hati. Setelah 2 tahun Allah hukum saya, itu seperti Allah panggil. Maka begitu ngedengar azan, kok kayaknya nikmat. Saya pakai baju yang terbaik, saya pergi ke masjid. Belum pernah saya lakukan seumur hidup. Saya ngeliatin orang wudhu, saya ikutin caranya. Saya berdiri di belakang imam. Imam berdiri, saya berdiri. Imam ruku, saya ruku. Imam sujud, saya sujud. Saya nggak tahu bacaan. Tapi begitu saya sujud, ya Allah. Nikmat banget, kata Haji Tony. Dan Haji Tony bilang ke saya, waktu saya sujud itu sebab pertama kali, saya nangis. Saya bilang sama Allah, ya Allah, hamba ridho, semua kau ambil dari hidupku, hamba ridho. Tapi kalau boleh minta ya Allah, jangan kau cabut ini, nikmat ibadah ini. Ya Allah. Maka saya temukan tuh seperti terlahir kembali kata Haji Tony. Pulang dari masjid, saya nangis, saya cerita ke istri, saya cerita ke anak-anak. Alhamdulillah semuanya sepakat untuk kembali ke jalan Allah. Kami rajin sholat, istri bahagia, sudah nutup aurat, bahagia. Benar terus Bob, rupanya taat sama Allah, Allah bukain jalan. Alhamdulillah otak kebuka lagi, sudah ngerintis usaha lagi, dan Alhamdulillah Bob, ini mobil pertama dari sejak kehidupan kami terpuruk. Mobil yang Usbok naikin. Mobil apa bunda? Daihatsu Zebra Espas. Tahun 94, mulut ini pernah ngomong saya paling jijik naik mobil Daihatsu Zebra Espas. Tapi mumpung Usbok naik mobil ini, saya mau ralat. Ralat apa Haji Tony? Tanya saya kepada Haji Tony. Usbok, nggak ada mobil di dunia ini yang lebih nikmat daripada Daihatsu Zebra Espas. Yang disertai dengan rasa syukur pada Allah. Jadi ya bunda, nikmatnya yang hadir pada hidup kita ini dahsyat. Cuma banyak di antara kita nggak sadar. Nikmat itu dahsyat banget. Nikmat rumah, nikmat keluarga, nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat apapun juga. Dan nikmat di atas kenikmatan segala-galanya adalah taat pada Allah, taat pada Rasul. Kalau semua nikmat dunia ini ada, tapi Allah dan Rasulnya nggak ada, maka nggak nikmat. Atau sebaliknya, semua nikmat dunia ini nggak ada, tapi Allah dan Rasulnya ada, wah itu nikmat yang luar biasa. Tapi yang terbaik adalah udah taat sama Allah, taat sama Rasul, soleh, solehah, rajin ibadah, rajin sedekah, rajin tilawah Al-Quran, rajin segala-gala, terus ditambah sama Allah. Rumahnya lapang, keluarganya sakinah, anak keturunan soleh-solehah, duitnya banyak, posisi kekuasaannya tinggi, dan berkah. Dah, hidup kayak begitu aja dah. Jadi model yang ketiga tuh, terus Bob milihnya. Bunda cocok nggak kira-kira? Taat sama Allah, taat sama Rasul, duitnya banyak, rumahnya lapang. Asal ada kebaikan, kita bantu. Asal nggak boleh ngedengerin ada yang sakit, kita jenguk. Udah begitu, nikmat. Jadi taat sama Allah, taat sama Rasul. Bunda, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.